Bacaan dari kitab Makabe. Pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kalian roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikan kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukan sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya,
aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata,
Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang kedua itu. Dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang seorang bangsawan yang dinobatkan menjadi raja dan juga memberikan mina kepada para hambanya ini mengajak kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang artinya bahwa kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita percaya itu. Di sini dikatakan bahwa ada hamba yang jahat, yakni mengatakan Tuhan orang yang keras, tidak mengambil apa yang Tuhan taruh, tidak menuai apa yang tidak Tuhan tabur, dan akhirnya hamba itu dihakimi sesuai dengan apa yang dikatakannya. Juga kepada kita diajak untuk mengimani Tuhan, Tuhan yang adalah pengasih, Tuhan yang adalah pengampun, yang artinya bahwa ketika kita mengimani Tuhan yang demikian, maka hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang penuh kasih, hendaklah kita menjadi orang-orang yang pengampun, hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan apa yang kita imani dari Tuhan kita. Tuhan kita juga rela memberikan dirinya, Yesus rela memberikan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, maka yang terungkap adalah rasa syukur kita kepada Tuhan karena Ia telah begitu mengasihi kita. Maka ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang pengampun tetapi tidak mau mengampuni, sama saja kita juga kurang kepercayaan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Maka itu pula yang akan dihakimi kepada kita, itu pula yang akan diukurkan kepada kita. Lalu hamba yang jahat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau mengimani Allah yang benar, karena kesalahannya sendiri di mana dia mengungkapkan bahwa hambanya jahat, hambanya itu keras dan lain sebagainya, maka yang dia lakukan adalah seturut dengan apa yang dipahaminya. Maka kita pun juga diajak untuk memahami Allah
secara benar sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang diwahyukan oleh Allah sendiri, yang diajarkan oleh gereja, agar kita pun dapat melakukan ajaran iman, agar kita dapat percaya dengan benar pula. Dan ketika kita setia seperti hamba yang dikisahkan di sini, setia, ketika setianya itu menghasilkan 10 mina, yang diterima adalah 10 kota. Ketika setianya itu menghasilkan 5 mina, yang dihasilkan adalah dipercayai untuk mengurus 5 kota. Bagaimana mina atau dalam pecahan mata uang ini lalu hasilnya adalah diserai kekuasaan atas kota itu. Ini sebuah imbalan atau bisa dikatakan upah yang luar biasa, yang mungkin tidak disadari oleh si hamba ini ketika dia menjalankan uangnya. Ini pula yang akan diberikan kepada Tuhan bagi hamba-hambanya yang setia dalam menjalankan perintahnya, dalam menjalankan anugerah-anugerah yang telah Ia berikan kepada kita. Kepada kita juga telah diberikan mina-mina itu, diberikan anugerah-anugerah itu. Maka kita diutus untuk menjalankan, untuk mempergunakan anugerah itu. Dan hasilnya juga akan mengagumkan bagi kita sendiri. Kita tidak akan pernah tahu betapa dahsyatnya orang-orang yang menerima berkat melalui tangan kita, orang-orang yang kita sentuh hatinya, orang-orang yang kita sentuh kehidupannya karena berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin dengan hanya dulu ketika orang itu dalam kesulitan, kita hanya menemani, hanya memberikan kata-kata peneguhan sedikit, tetapi itu mengubah hidupnya menjadi sangat baik. Kita tidak akan pernah tahu ketika kita menggunakan anugerah dari Tuhan, entah anugerah perhatian, kasih sayang, lemah lembut, kesabaran yang kita berikan kepada orang lain, itu akan menghasilkan apa pada saat ini. Tetapi itu kita yakin bahwa ketika kita menabur kebaikan, kita menabur berkat, maka kita akan juga menuainya entah kapan. Tetapi kalau kita tidak mau menabur berkat, tidak mau menabur kebaikan, sudah jelas kita tidak akan pernah panen. Maka ini juga menjadi tugas dan panggilan kita untuk menaburkan kebaikan, menaburkan berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita dimanapun kita berada, agar berkat Tuhan itu sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh orang lain, dan kita pun menjadi orang-orang yang mampu dan mau untuk membagikan berkat Tuhan kepada sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.